wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita ada di YPAC Semarang. Kita akan mengadakan pesantren Ramadan online yang akan dilaksanakan pada tanggal 3, 4, dan 5 Mei dengan beberapa pembicara yang berbeda-beda. Kali ini saya menghadirkan dua bintang tamu, yaitu Ibu Suwarni sebagai Wakil Kurikulum SLBCD YPAC Semarang yang akan memberikan sambutan pembukaan pesantren online yang pertama. Pada Ibu Suwarni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Masih puasa ya? Alhamdulillah, semoga kuat sampai nanti sampai adzan maghrib kita masih bisa melaksanakan puasa dan sampai selesai pada bulan Ramadan ini. Anak-anak semua, seperti yang diutarakan Ibu Uti tadi, bahwa di YPAC Semarang diadakan acara pesantren Ramadan selama 3 hari, tanggal 3, 4, dan 5 Mei 2021. Saya mohon anak-anak semua bisa mengikuti sampai selesai acara ini, karena acara ini sangat bermanfaat sekali. Di samping menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, kita semua bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, semoga acara ini bisa bermanfaat dengan baik, maka ikutilah sampai selesai. Sekian sambutan dari Ibu Warni. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Warni atas sambutannya. Yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Sam dengan tema 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah kegiatan pesantren Ramadan hari pertama, Senin tanggal 3 Mei 2021. Pak Sam berharap anak-anak menyaksikan kegiatan pesantren Ramadan ini karena akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semua. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak, ketika anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan oleh Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janjinya Allah, ketika anak-anak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka anak-anak akan ditambahkan nikmat olehnya. Tapi ketika anak-anak ingkar atau kufur, maka anak-anak akan disiksa oleh Allah. Maka ketika anak-anak diberikan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di sini termasuk umat-umatnya
yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan bisa diberikan syafaat pertolongan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Sam akan menyampaikan tema hari ini yaitu 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Anak-anak, Pak Sam mau tanya, hari ini anak-anak puasa atau tidak? Komen di bawah. Jangan sampai anak-anak tidak berpuasa, karena puasa adalah hukumnya wajib. Wajib itu apa? Ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Anak-anak mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang Muslim, tetapi anak-anak tidak menjalankan ibadah puasa, maka anak-anak akan mendapatkan dosa. Jadi ketika anak-anak berpuasa, biar puasanya anak-anak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan 10 hal ini. Jadi 10 ya, 10 hal ini. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, tidak ikhlas. Jangan sampai anak-anak puasa tapi tidak ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbus shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'." Artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Ini artinya anak-anak ketika berpuasa jangan sampai anak-anak tidak ikhlas. Contohnya seperti ini. Kedua orang tua anak-anak bilang, "Ayo puasa." Jadi anak-anak puasa karena takut sama orang tua, itu rasanya nggak ikhlas. Jadi ketika anak-anak puasa ya lillahi ta'ala, karena oh ini perintah dari Allah, maka saya harus menjalankan ibadah puasa itu. Supaya apa? Tidak hanya mendapatkan lapar tadi, tidak hanya mendapatkan haus tadi, jadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu tadi apa anak-anak? Yaitu ketika anak-anak puasa jangan sampai tidak ikhlas, harus menjalankannya dengan ikhlas. Terus anak-anak, siapa saja mereka yang pertama itu tadi, orang yang berpuasa tapi tidak ikhlas. Jadi balikannya, jadi kalau puasa harus ikhlas. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, anak-anak ketika berpuasa mengharap saja pahala dari Allah. Ya Allah, saya ingin berpuasa. Saya ingin mendapatkan pahala yang banyak kepadamu ya Allah. Itu Allah lebih senang daripada puasa-puasa saja tapi tidak mengharapkan pahala. Itu artinya ketika anak-anak mengharapkan pahala, anak-anak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan saya. Saya hanya meminta kepada Allah, tidak ada selain Allah yang berhak saya minta. Jadi anak-anak ketika berpuasa mengharapkanlah pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Terus hal yang kedua, ketika anak-anak dikatakan puasa tapi sia-sia, yang kedua adalah berkata keji. Ucapannya, tutur katanya kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara harus lembut. Jangan sampai ketika berpuasa kata-katanya kotor. Itu juga bisa mengurangi pahala anak-anak. Yang ketiga adalah mengumpat dan marah. Ini hampir sama. Kalau tadi berkata-kata keji, tapi ini marah-marah. Puasa tapi marah-marah. Puasa tapi mengumpat, kata-katanya kotor. Hampir sama, mirip antara berkata keji sama mengumpat dan marah. Maka anak-anak hindari hal-hal seperti itu, berkata keji, mengumpat dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang buruk harus dihindari, karena ketika berpuasa menjalankan atau melakukan perbuatan buruk atau tercela, maka itu bisa mengurangi pahala puasa. Hanya mendapatkan lapar dan haus saja, puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Sangat merugi ketika anak-anak berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Puasa yang sia-sia yang keempat adalah mencela dan mengajak bertengkar.
Anak-anak punya teman ketika di sekolah, mungkin situasi belum pandemi, puasa, berangkat ke sekolah, ketemu teman-teman anak-anak bertengkar, itu juga tidak boleh. Sudah bertengkar teman satu lagi malah ayo gitu, namanya apa Bu? Ya, mengajak teman-teman itu bertengkar juga, itu juga sangat merugi bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi mengajak temannya bertengkar, orang tersebut atau siswi itu juga bertengkar, itu juga kedua-dua hal tersebut juga sangatlah merugi bagi orang-orang yang berpuasa tapi mengajak kepada hal keburukan. Yang kelima adalah hibah. Hibah itu alias membicarakan keburukan orang lain, ngerasani cara bahasa Jawanya. Jadi kalau ngerasani, memberikan membuat orang lain merasa tersinggung, atau orang hibah itu orangnya tidak ada, tapi saya Bu Warni, Bu Uti, kita saling berbicara, tapi mengomongkan orang yang tidak ada orangnya. Semisal saya membicarakan Pak Roy, tapi membicarakan kejelekannya, itu namanya hibah anak-anak. Jadi hal seperti itu anak-anak harus menghindarinya, karena ketika anak-anak melakukan itu ketika ibadah puasa atau ketika sedang menjalankan ibadah puasa, yaitu anak-anak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hibah juga salah satu kegiatan atau yang bisa memberikan puasa kita menjadi sia-sia. Selanjutnya anak-anak, yang keenam adalah puasa yang bisa menjadikan kita sia-sia, yaitu berdusta. Anak-anak jangan sampai berdusta. Berdusta itu bohong, berkata bohong. Secara tegas Rasulullah SAW bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malam yada qaulaz zaur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak berdusta, berkata bohong, anak-anak berpuasa, itu juga sama saja anak-anak menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Orang pahala ini belajar. Jadi anak-anak tinggalkan hal-hal buruk seperti itu ketika anak-anak sedang menjalankan ibadah puasa. Yang ketujuh adalah kesaksian palsu. Jadi anak-anak, kesaksian palsu itu juga termasuk hal-hal yang ketika kita menjalankan puasa kita lakukan, itu juga menjadi sia-sia puasa kita. Yang kedelapan adalah anak-anak fitnah. Fitnah adalah membicarakan keburukan orang yang lain yang benar-benar tidak terjadi. Jadi orang itu tidak melakukan sesuatu itu, tapi kita buat melakukan. Itu namanya fitnah. Apalagi kita membicarakan hal yang buruk, tambah lagi. Udah kita menjelekkan orang tersebut, hibah tadi, terus fitnah. Kita membicarakan hal buruk, tapi orang itu tidak melakukan, maka double dosanya. Maka anak-anak hindari hibah, fitnah itu. Karena ketika berpuasa melakukan hal tersebut, maka anak-anak sia-sia puasa yang anak-anak kerjakan. Yang kesembilan, korupsi. Ini bagi orang-orang yang punya uang banyak, yang banyak itu, yang di DPR dan lain sebagainya. Anak-anak kalau nonton TV yang punya partai-partai itu ketika sudah diberi jabatan, ketika tidak amanah, bisa menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan korupsi tadi. Uangnya uang negara, tapi dibuat makan untuk belanja, untuk dibuat nafkahi anak istrinya. Wah, itu sangat merugi sekali orang tersebut. Karena apa? Uang yang didapat dengan cara yang kurang baik, apalagi terus diberikan nafkah kepada anak istrinya itu akan mendapatkan imbas atau efeknya dari itu. Karena uang haram yang ditamakan itu kan sama saja makanan yang merasuk ke dalam tubuh kita menjadi darah dan lain sebagainya, itu ada efek-efeknya tersendiri. Pokoknya hal-hal yang tersebut anak-anak harus hindari. Jangan sampai anak-anak melakukan korupsi.
Bisa juga anak-anak melakukan korupsi. Anak-anak diberikan uang saku sama orang tua. Uang sakunya 10.000. Terus ada iuran di sekolahan. Iurannya 10.000. Anak-anak mintanya 30.000. Bu, ada iuran 10.000. Ada iuran 20.000 sebentar. Padahal anak-anak mintanya lebih dari 20.000 itu, maka anak-anak juga bisa dikategorikan korupsi, tidak sesuai faktanya. 20.000 mintanya 30.000, iurannya 10.000 mintanya 20.000, dan seterusnya. Pokoknya ditambahi. Itu juga anak-anak tergolong melakukan korupsi. Bisa korupsi sedikit-sedikit, tapi ketika anak-anak melakukan itu menjadi kebiasaan, maka besok anak-anak ketika sudah dewasa juga akan terus melakukan seperti itu. Maka anak-anak harus hindari hal-hal yang buruk tadi. Salah satunya ada korupsi. Yang terakhir anak-anak yaitu maksiat. Anak-anak ketika berpuasa tapi melakukan maksiat, anak-anak akan sia-sia puasanya. Anak-anak itulah materi sedikit yang bisa Pak Sam sampaikan. 10 hal ketika anak-anak melakukan ini, maka anak-anak tergolong sia-sia puasanya. Anak-anak percuma puasanya, tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Baik anak-anak, itulah yang bisa Pak Sam sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anak. Terima kasih Pak Sam atas tausiahnya yang sangat bermanfaat sekali. Anak-anak masih semangat. Hari ini kita sudah menghadirkan pembicara yang sangat bagus, yaitu Ibu Suwarni dan juga Pak Sam. Pak Sam menyampaikan 10 hal yang membuat puasa batal, yaitu atau puasa sia-sia. Diantaranya adalah marah-marah, tidak ikhlas, menggibah, maksiat, dan lain sebagainya. Semoga banyak memberikan manfaat bagi anak-anak dan tidak dilakukan di hari puasa ini. Kemudian terima kasih, saya mohon maaf dan undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel ini agar lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.